Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah, dan di sini untuk penulisan karya tulis ilmiah difokuskan untuk penulisan program kreativitas mahasiswa atau disingkat dengan PKM. Nah, kali ini saya tampilkan untuk pedoman PKM tahun 2020. Jadi di sini bentuknya adalah berupa buku pedoman, bukan berupa PPT ya. Jadi di sini langsung saya sampaikan untuk buku pedomannya. Nah, di sini PKM itu memang merupakan kreativitas penjelmaan integrasi dari 3 faktor ya, yaitu dari faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian untuk PKM itu sendiri ada beberapa macam. Nah, sekarang ada 8 macam. Kalau yang nanti kalian kerjakan khusus untuk 5 bidangnya saja, PKMP, PKMK, PKMM, dan PKMT, serta PKMKC. Nah, untuk pengajuan PKM di sini, ini mungkin untuk tahun ini sudah ditutup ya. Jadi kalau untuk tahun kemarin paling akhir itu tanggal 30 Desember, tapi untuk tahun ini saya lihat sepertinya sudah ditutup. Jadi kesempatan Anda untuk mengikutinya mungkin bisa mengikutinya tahun depan. Nah, untuk PKM itu sendiri, PKMP yang pertama, program kreativitas mahasiswa penelitian. Kalau untuk PKMK itu adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Kalau untuk PKMM itu adalah program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. PKMT itu adalah program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi. PKMKC itu adalah program kreativitas mahasiswa karsa cipta. PKMAI program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah. PKMGT program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis, dan terakhir adalah PKMGFK yaitu program kreativitas mahasiswa gagasan futuristik konstruktif. Ini sudah ada kriteria PKM-nya, nanti bisa dilihat di sini. Untuk kriteria keilmuannya itu bisa sesuai bidang ilmu, lintas bidang itu dianjurkan. Maksudnya lintas bidang bagaimana? Misalnya anggotanya terdiri dari program pajak dengan program ekonomi syariah boleh, atau lintas bidang tidak sesuai dengan bidang kalian juga boleh dianjurkan malah. Nah, pendidikan itu bisa diikuti oleh diploma D3 dan S1. Untuk anggotanya ini bisa ada yang 3 orang, 3 sampai 5, 4 sampai 6, kemudian ada 3 orang lagi. Nah, di sini disesuaikan dengan PKM-nya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk pendanaannya sekitar 5 sampai 12,5 juta itu untuk PKM 5 bidang. Kalau untuk 3 juta di sini untuk PKM AI dan PKM GT serta PKM GFK itu ada 4 juta. Kemudian luarannya di sini sudah ada luarannya semuanya. Kemudian nanti untuk PKM 5 bidang nanti yang akan kalian kerjakan ini ya, sudah ada keterangannya PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC. Nah, di sini nanti kalau untuk PKMP, kecuali kalau PKMAI itu nanti semuanya bermuara ke PIMNAS, kemudian e-proceeding. Kalau untuk PKMAI ini maksudnya nanti ke jurnal ilmiah. Nah, untuk tahapannya
tahapannya di sini sudah ada juga. Nanti tahapannya yang pertama dari Pilmawa, Dirjen Pilmawa menerbitkan pedoman PKM, kemudian klasterisasi perguruan tinggi program PKM, kemudian mahasiswa menyusun proposal PKM-nya, kemudian program tinggi perguruan tingginya nanti mengetahui klaster apa saja melalui akun operatornya. Jadi nanti masing-masing kampus itu ada operatornya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus langsung saja saya mau menyampaikan untuk masing-masing dari apa itu. Nah, untuk sistematikanya ya, untuk sistematika penulisannya. Di sini ada lagi, yang pertama adalah pedoman PKM penelitian. Ini nanti di sini sudah komplit, ada sistematika penulisannya juga. Di sini ada pendahuluannya, kemudian penelitiannya itu bagaimana sudah ada, kemudian ada ruang lingkup, ada luarannya juga. Nah, di sini sudah ada sistematikanya. Yang pertama ada daftar isi, kemudian bab 1 ada pendahuluan. Di sini nanti pendahuluannya berisi tentang latar belakang masalah atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Jadi untuk latar belakang masalah itu isinya alasan penelitian tersebut apa, kenapa Anda mengambil judul tersebut. Silahkan nanti bisa dituliskan di latar belakang masalah. Kemudian selanjutnya permasalahan itu bisa Anda tuliskan rumusan masalah. Rumusan masalahnya biasanya ditulis dalam kalimat pertanyaan. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka nanti berisi tentang hasil temuan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Nah, tinjauan pustaka ini bisa juga berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali atau mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa yang ilmiah yang sesuai dengan permasalahan Anda atau judul kalian. Jadi bukan kumpulan dari teori ya untuk tinjauan pustaka. Kemudian bab 3-nya di sini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang dilaksanakan, prosedur penelitian, luaran dan indikatornya. Kemudian bab 4 biaya dan jadwal penelitian. Nanti untuk format biayanya ini sudah ada di sini. Kemudian untuk biayanya di sini ada honor yang perlu diperhatikan dalam daring ini ya, sistem daring ini, biaya itu tidak diperkenankan untuk honorarium tim, konsumsi untuk tim, termasuk dosen pendamping ataupun pihak ketiga ya, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium, dan lainnya. Kemudian, ini boleh, tapi biayanya tidak boleh melebihi 1,5 juta. Misalnya kalian mau menyewa komputer, laptop, boleh, silahkan. Penyusunan atau penggandaan atau penjelitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang menggunakan hard copy, itu boleh. Kemudian kertas tidak lebih dari 2 rem, ATK sesuai kebutuhan. Kemudian perjalanan seminar luar kota itu tidak diperkenankan. Kemudian nanti untuk format rencana anggarannya seperti ini. Kemudian jadwal kegiatan itu dijadwalkan 3-5 bulan. Walaupun nanti Anda mengerjakan hanya 2 minggu ya, tapi tetap
dituliskan untuk kegiatan 3-5 bulan. Disusun nanti dalam bentuk bar chart sesuai dengan format yang dilampirkan. Nanti di belakang silahkan Anda cek untuk lampirannya semuanya sudah ada. Daftar pustaka, nanti untuk daftar pustaka berdasarkan sistem nama dan tahun, kemudian urutan abjadnya, kemudian tahun, judul tulisan, sumber dengan jarak 1 spasi. Kemudian lampirannya ada biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas, serta surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, ini untuk PKMP. Nah, ini untuk lampirannya, format jadwalnya sudah ada di sini. Biodata ketua dan anggota juga sudah ada, biodata pendamping juga sudah ada, format justifikasi ini juga sudah ada di belakang. Nah, ini untuk lampiran surat pernyataan juga sudah ada. Ini untuk contoh daftar pustakanya juga sudah ada di sini. Nah, sudah ada di sini semua ya untuk formulirnya, lampirannya. Sampai daftar isinya juga sudah ada contohnya. Nah, sekarang untuk PKMK. K itu adalah kewirausahaan. Jadi di sini Anda membuka sebuah usaha, tapi usahanya tidak boleh offline, tapi harus online, bisa lewat. Kalau online misalnya bisa lewat Facebook atau mungkin bisa lewat Shopee atau yang lainnya, silahkan. Di sini untuk sistematikanya ada daftar isi, pendahuluan, 2 ada gambaran umum rencana usaha, bab 3 ada metode pelaksanaan, bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan, kemudian ada lampirannya juga, daftar pustaka dan lampirannya. Jadi dan sebagainya juga sudah ada di sini semuanya keterangannya. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini sampai nanti semua PKM-nya ada di sini. Silakan nanti saya harapkan kalian bisa membaca secara keseluruhan. Nah, ini untuk PKM pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi nanti yang ajakan silahkan tinggal pilih salah satu saja dari 5 bidang tadi. Jadi boleh PKMK, boleh PKMP, boleh PKMKC, boleh PKMT, boleh PKMM. Pilih salah satu. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan saya berikan tugas secara kelompok. Satu kelompok dari 3 orang. Silahkan Anda pilih sendiri kelompoknya, 3 orang, asal 3 orang, silahkan. Kemudian setelah itu Anda dapat kelompoknya, Anda cari judulnya. Nah, kalau untuk PKMK berarti nanti Anda menciptakan usaha, judulnya apa? Misalnya Anda mau membuat usaha, misalnya usaha apa ya? Usahanya ini jangan usaha yang sudah ada, buat usaha lain yang kira-kira belum ada dan prospeknya bisa bagus. Misalnya kalau sekarang lagi tren kopi, tapi jangan buat minuman kopi, buat kopi, dibuat makanan yang lainnya. Nah, itu misalnya judulnya silahkan buat yang unik. Jadi untuk PKM ini silahkan buat judul yang unik, inovatif, kreatif. Tidak boleh judul yang sudah ada. Silahkan nanti untuk contohnya Bu, untuk contohnya silahkan Anda bisa buka di internet, contohnya banyak sekali, atau Anda bisa juga mencari di internet misalnya kata kuncinya, judul yang masuk
atau yang lolos dikti itu banyak sekali. Judul yang lolos itu seperti apa, bisa kalian baca-baca ya. Baik, untuk saya rasa untuk penjelasan saya untuk PKM saya cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti tugas kalian baca buku pedoman PKM tahun 2020 ini. Yang kedua, buat kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Yang ketiga, buat judulnya. Nah, nanti untuk pengumpulannya paling lambat minggu depan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Baik, untuk penjelasan PKM saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.